Pernahkah kamu merasa cemas saat bertemu seseorang untuk pertama kali? Dalam momen-momen itu, tanpa sadar kita bertanya-tanya, apakah mereka akan menyukaiku? Atau, apa yang harus aku lakukan agar memberikan kesan yang baik? Yang menarik, hanya butuh waktu 7 detik bagi seseorang untuk memutuskan apakah mereka menyukaimu atau tidak. Waktu yang sangat singkat ini dipengaruhi oleh cara kita berbicara, gestur tubuh, dan ekspresi wajah. Namun, apakah menjadi disukai selalu membutuhkan usaha yang berat? Tidak juga. Kamu tidak perlu menjadi yang paling menarik, paling pintar, atau paling memukau di ruangan itu. Yang kamu butuhkan adalah kemampuan untuk menciptakan koneksi yang tulus, membuat orang merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Dalam panduan ini, kita akan membahas 3 kebiasaan sederhana yang bisa membuat siapapun menyukaimu dalam waktu singkat. Kebiasaan ini tidak hanya akan membantumu membangun hubungan yang lebih baik, tetapi juga menambah rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Bersiaplah untuk mempelajari seni membangun kesan pertama yang kuat dan menciptakan hubungan yang bermakna. 1. Mengapa menjadi disukai terasa sulit? Pernahkah kamu merasa bahwa menjadi disukai orang lain adalah sebuah tantangan? Terkadang, meskipun kita telah berusaha keras untuk memberikan kesan yang baik, hasilnya justru tidak sesuai harapan. Kita mungkin tersenyum di saat yang kita kira tepat, memilih kata-kata yang hati-hati, atau bahkan mencoba memproyeksikan kepercayaan diri, tetapi tetap saja, hubungan yang tercipta terasa hambar. Mengapa ini bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah ketakutan akan penolakan. Ketika kamu berbicara dengan seseorang, ada suara kecil di dalam pikiranmu yang berbisik, apakah aku terdengar bodoh? Apakah mereka menyukaiku? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Ketakutan ini tidak hanya membatasi dirimu, tetapi juga membuatmu terlalu fokus pada diri sendiri, alih-alih pada lawan bicaramu. Akibatnya, interaksi terasa kaku, dan koneksi yang kamu harapkan tidak tercipta. Di era modern ini, tantangan menjadi disukai semakin diperparah oleh kebiasaan kita yang terlalu bergantung pada teknologi. Media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi. Kita terbiasa dengan interaksi digital seperti menyukai, mengomentari, atau berbagi konten. Tetapi ketika harus berhadapan langsung dengan seseorang, kita merasa canggung. Kontak mata menjadi sulit untuk dipertahankan, keheningan dalam percakapan terasa seperti kegagalan, dan dorongan untuk memeriksa ponsel seringkali mengganggu momen-momen berharga dalam sebuah percakapan. Bayangkan situasi ini. Kamu bertemu seseorang di sebuah acara sosial dan mencoba memulai percakapan. Namun, di tengah-tengah pembicaraan, mereka melihat ponsel mereka atau memberikan respons setengah hati. Meskipun mungkin tidak berniat untuk mengabaikanmu, tindakan kecil ini dapat membuatmu merasa tidak penting. Situasi seperti ini seringkali terjadi dan menciptakan jarak tak terlihat antara satu orang dengan orang lain. Tetapi kabar baiknya adalah, menjadi disukai tidak berarti kamu harus menjadi sempurna atau karismatik tanpa usaha. Kuncinya terletak pada pemahaman bahwa hubungan yang baik dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh perhatian. Sebaliknya, usaha berlebihan untuk menyenangkan orang lain justru dapat membuatmu terlihat tidak autentik. Orang-orang tidak menyukai kesempurnaan. Mereka menyukai koneksi yang tulus. Untuk mengatasi kesulitan ini, kamu perlu memusatkan perhatian pada cara membuat orang lain merasa nyaman. Terkadang, kita terlalu sibuk memikirkan diri sendiri sehingga lupa bahwa inti dari hubungan adalah saling memberi perhatian. Ketika kamu berhenti khawatir tentang bagaimana caramu terlihat dan mulai fokus pada apa yang dirasakan orang lain, kamu akan melihat perubahan besar dalam cara mereka meresponsmu. Menjadi disukai bukanlah tentang menghindari kesalahan, tetapi tentang bagaimana kamu menunjukkan perhatian dan kehadiran yang tulus. Dengan mengatasi rasa takut akan penolakan, melepaskan kebiasaan buruk seperti terlalu sering memeriksa ponsel, dan belajar untuk benar-benar hadir dalam percakapan, kamu akan menemukan bahwa membangun hubungan menjadi jauh lebih mudah. Ini adalah langkah pertama yang penting untuk membuka pintu menuju hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna.
2. Kekuatan perhatian yang tulus. Pernahkah kamu merasa benar-benar didengarkan oleh seseorang? Tidak hanya mendengar suaramu, tetapi juga memperhatikan setiap detail dari apa yang kamu katakan, memberi respons dengan penuh perhatian, dan membuatmu merasa penting. Momen seperti itu jarang terjadi, tetapi ketika kamu mengalaminya, pasti terasa sangat berharga. Inilah kekuatan perhatian yang tulus. Salah satu cara paling efektif untuk membangun hubungan yang mendalam dan membuat orang lain merasa dihargai. Perhatian yang tulus bukanlah tentang mendengarkan sambil lalu. Ini adalah seni memberikan seluruh perhatianmu pada seseorang, tanpa distraksi. Di dunia yang penuh dengan gangguan seperti sekarang, perhatian tulus menjadi barang langka. Orang-orang seringkali berbicara sambil memikirkan hal lain, memeriksa ponsel, atau bahkan hanya sekadar menunggu giliran untuk berbicara. Hal ini menciptakan jarak emosional dan membuat interaksi terasa dangkal. Namun, ketika kamu memberi perhatian penuh, kamu tidak hanya mendengarkan, tetapi juga membuat orang lain merasa dilihat dan dihargai. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah ruangan penuh orang. Semua sibuk dengan percakapan masing-masing, tetapi ada satu orang yang menoleh padamu, melihat ke matamu dengan hangat, dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh saat kamu berbicara. Bagaimana perasaanmu? Kamu akan merasa bahwa keberadaanmu dihargai. Bahkan tanpa kata-kata mewah, perhatian tulus menciptakan kesan mendalam yang sulit dilupakan. Kekuatan perhatian ini terletak pada tindakan-tindakan kecil tetapi bermakna. Kontak mata misalnya adalah sinyal nonverbal yang kuat. Ketika kamu melihat langsung ke mata seseorang dengan ritme yang alami, kamu mengirimkan pesan bahwa kamu hadir sepenuhnya untuk mereka. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan. Tatapan yang terlalu intens bisa terasa mengintimidasi, sementara terlalu banyak mengalihkan pandangan bisa terlihat seperti ketidakpedulian. Keseimbangan inilah yang menciptakan rasa nyaman dalam percakapan. Selain kontak mata, mendengarkan tanpa menyela adalah kebiasaan lain yang sangat penting. Seringkali, kita terlalu sibuk memikirkan apa yang akan kita katakan selanjutnya, sehingga melupakan untuk benar-benar mendengarkan. Kita mungkin tidak bermaksud untuk tidak sopan, tetapi interupsi kecil bisa membuat lawan bicara merasa tidak dihargai. Sebaliknya, ketika kamu membiarkan mereka menyelesaikan pemikirannya tanpa gangguan, kamu memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara dengan bebas. Bahkan jeda dalam percakapan tidak perlu diisi dengan kata-kata. Diam sesaat seringkali memberi ruang bagi mereka untuk menggali lebih dalam atau menyampaikan sesuatu yang lebih berarti. Refleksi juga merupakan bagian penting dari perhatian tulus. Ketika seseorang berbicara, ulangi atau rangkum apa yang mereka katakan dengan kata-katamu sendiri. Misalnya, jika mereka berbagi tentang tantangan yang sedang mereka hadapi, kamu bisa mengatakan, "Jadi, kamu merasa situasi ini membuatmu sangat terbebani, ya?" Tindakan sederhana ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar mendengarkan dan berusaha memahami apa yang mereka rasakan. Refleksi juga membantu memperjelas percakapan, sehingga tidak ada ruang untuk kesalahpahaman. Sebuah cerita sederhana dapat menggambarkan betapa kuatnya perhatian tulus. Seorang teman pernah merasa canggung di sebuah acara networking. Dia berdiri di sudut ruangan, merasa tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Namun, seseorang mendekatinya, bertanya dengan ramah, "Bagaimana pendapatmu tentang acara ini sejauh ini?" Bukan pertanyaannya yang membuat dampak, tetapi cara orang itu mendengarkan jawabannya. Dengan penuh perhatian, mengangguk, dan merespons tanpa tergesa-gesa. Hanya dalam 5 menit, percakapan itu mengubah rasa canggung menjadi kenyamanan. Bahkan filsuf seperti Marcus Aurelius memahami pentingnya mendengarkan. Dalam tulisannya ia menyatakan bahwa kita tidak dapat belajar sesuatu yang baru jika kita merasa sudah tahu segalanya. Dalam keheningan dan mendengarkan, kita membuka diri untuk memahami orang lain dengan lebih mendalam. Dengan mendengarkan lebih banyak dan berbicara lebih sedikit, kita tidak hanya membangun hubungan, tetapi juga memperkaya diri dengan perspektif, pengalaman,
dan kekuatan yang dimiliki orang lain. Ketika kamu memberikan perhatian tulus, kamu tidak hanya membuat orang lain merasa dihargai, tetapi juga menciptakan ruang aman bagi mereka untuk menjadi diri sendiri. Orang mungkin tidak akan mengingat setiap kata yang kamu ucapkan, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. Dalam kesederhanaan perhatian yang tulus, tersembunyi kekuatan besar untuk menciptakan hubungan yang berarti dan berkesan. 3. Seni mirroring yang alami. Pernahkah kamu merasa langsung terhubung dengan seseorang, seolah-olah kalian sudah saling kenal selama bertahun-tahun? Mungkin kamu pernah berbicara dengan seseorang yang gerak-geriknya terasa akrab, cara mereka berbicara, ekspresi wajahnya, atau bahkan nada suaranya seakan selaras denganmu. Itu bukan kebetulan. Kemungkinan besar, ada sesuatu yang disebut mirroring atau mencerminkan yang terjadi secara alami. Mirroring adalah seni menciptakan kesamaan dengan orang lain melalui bahasa tubuh, nada suara, dan gaya komunikasi. Ketika dilakukan dengan tepat, ini menciptakan perasaan keakraban yang kuat. Secara psikologis, manusia cenderung tertarik pada mereka yang tampak serupa atau sejalan dengannya. Ini adalah respons evolusi. Kesamaan memberikan rasa aman dan kenyamanan. Namun penting untuk dipahami bahwa mirroring bukanlah meniru secara kaku. Ini adalah harmoni yang halus, seperti dua nada yang berpadu menjadi sebuah melodi. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seseorang yang antusias, menggunakan gerakan tangan yang penuh semangat dan nada bicara yang ceria. Jika kamu membalas dengan nada bicara yang datar atau terlalu lambat, percakapan akan terasa tidak seimbang. Sebaliknya, jika kamu mencoba menyesuaikan energimu dengan mereka, menjadi sedikit lebih ceria dan responsif, percakapan akan terasa lebih lancar dan alami. Itulah inti dari mirroring, menciptakan harmoni tanpa kehilangan keaslian diri. Ada beberapa cara sederhana untuk menerapkan mirroring dalam interaksi sehari-hari. Pertama, perhatikan energi lawan bicaramu. Jika mereka berbicara dengan tenang dan lambat, cobalah untuk menurunkan energimu agar selaras dengan ritme mereka. Jika mereka berbicara dengan cepat dan penuh semangat, naikkan energimu sedikit untuk mencerminkan entusiasme mereka. Penyesuaian ini mungkin terasa kecil, tetapi efeknya sangat besar dalam menciptakan koneksi. Kedua, perhatikan bahasa tubuh mereka. Apakah mereka condong ke depan saat berbicara? Apakah mereka sering menggunakan gerakan tangan atau tersenyum saat berbicara? Dengan halus, cerminkan gerakan ini. Misalnya, jika mereka tersenyum saat menjelaskan sesuatu, balaslah dengan senyuman tulus. Jika mereka melipat tangan dengan santai, lakukan hal yang serupa. Perlu diingat bahwa mirroring bukanlah meniru secara berlebihan. Terlalu sering atau terlalu mencolok bisa terasa tidak tulus dan bahkan mengganggu. Ketiga, sesuaikan gaya komunikasi. Beberapa orang lebih suka berbicara dengan cara formal dan terstruktur, sementara yang lain lebih casual dan santai. Jika lawan bicaramu menggunakan bahasa yang langsung dan sederhana, jangan gunakan kalimat panjang yang berbelit-belit. Sebaliknya, jika mereka berbicara dengan penuh detail, tanggapi dengan cara yang serupa. Penyesuaian gaya komunikasi ini membantu menciptakan rasa nyaman karena lawan bicara merasa dipahami. Penting untuk diingat bahwa mirroring tidak pernah berarti kehilangan jati diri. Kamu tidak sedang mencoba menjadi orang lain, melainkan hanya menyesuaikan dirimu untuk menciptakan keakraban. Ini seperti sebuah tarian, di mana kamu bergerak selaras dengan pasanganmu tanpa kehilangan langkahmu sendiri. Sebuah contoh nyata bisa menjelaskan kekuatan mirroring ini. Seorang teman pernah bercerita tentang pengalaman wawancaranya untuk pekerjaan impian. Pewawancara berbicara dengan nada tenang, penuh kehati-hatian, dan sangat formal. Awalnya, teman ini, yang biasanya sangat ceria dan energik, merasa sulit menyesuaikan diri. Namun, dia menyadari bahwa untuk menciptakan kesan yang baik, dia perlu menyesuaikan energinya. Dia mulai berbicara lebih perlahan, menggunakan nada yang lebih serius, dan menyesuaikan bahasa tubuhnya. Hasilnya, wawancara itu menjadi sangat lancar, dan dia mendapatkan pekerjaan tersebut.
Namun mirroring tidak hanya berguna dalam situasi profesional. Dalam percakapan sehari-hari pun, ini bisa menciptakan koneksi yang lebih mendalam. Misalnya, ketika kamu berbicara dengan teman baru di sebuah acara sosial, memperhatikan cara mereka bergerak dan berbicara dapat membantumu merasa lebih nyambung dengan mereka. Tanpa mereka sadari, hubungan yang harmonis mulai terbentuk, hanya karena kamu menunjukkan bahwa kamu memperhatikan mereka secara penuh. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik terkenal, pernah berkata bahwa kita harus berusaha memahami orang lain untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Meskipun dia tidak secara langsung membahas mirroring, ajarannya selaras dengan prinsip ini. Dengan mengamati orang lain dan menyesuaikan diri tanpa kehilangan keaslian, kita tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih baik, tetapi juga membangun rasa saling menghormati. Tentu saja, ada kekhawatiran bahwa terlalu banyak menyesuaikan diri dengan orang lain dapat membuat kita kehilangan identitas. Tetapi mirroring yang sehat bukan tentang mengorbankan siapa dirimu. Ini tentang menunjukkan bahwa kamu peduli pada orang lain dengan cara yang mereka pahami. Kamu tetap menjadi dirimu sendiri, hanya saja dengan sedikit lebih banyak keselarasan terhadap energi orang lain. Ketika dilakukan dengan benar, mirroring dapat mengubah percakapan biasa menjadi pengalaman yang mendalam. Ini bukan trik manipulatif, melainkan seni menciptakan hubungan yang tulus dan harmonis. Dengan memahami dan mempraktikkan seni mirroring, kamu akan menemukan bahwa koneksi yang kuat dapat tercipta di mana saja, baik di tempat kerja, dalam persahabatan, maupun dalam hubungan baru. 4. Menunjukkan ketertarikan yang tulus. Ketulusan adalah kekuatan yang jarang dimiliki, namun begitu luar biasa dampaknya. Salah satu cara tercepat untuk membuat orang lain merasa dihargai dan membangun hubungan yang bermakna adalah dengan menunjukkan ketertarikan yang tulus. Ketika seseorang merasakan bahwa kamu benar-benar peduli pada mereka, bahwa perhatianmu bukan sekadar formalitas, mereka akan merespons dengan kehangatan dan rasa percaya yang mendalam. Ketertarikan yang tulus bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Ini adalah kombinasi dari rasa ingin tahu yang nyata dan keinginan untuk memahami orang lain, bukan untuk menghakimi atau mencari keuntungan pribadi, tetapi untuk menghargai mereka sebagaimana adanya. Di dunia yang seringkali terasa sibuk dan individualistis, momen-momen ketika seseorang merasa benar-benar dilihat dan didengar adalah seperti udara segar, langka, dan sangat dihargai. Langkah pertama untuk menunjukkan ketertarikan yang tulus adalah dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Alih-alih bertanya hal-hal umum seperti, "Apa kabar?" yang seringkali hanya direspon dengan, "Baik," coba tanyakan sesuatu yang lebih mendalam. Misalnya, "Apa hal paling menarik yang terjadi padamu minggu ini?" Atau, "Apa yang sedang kamu kerjakan yang membuatmu bersemangat?" Pertanyaan-pertanyaan ini memberi orang kesempatan untuk berbagi sesuatu yang penting bagi mereka, sesuatu yang melampaui basa-basi. Namun, mengajukan pertanyaan saja tidak cukup. Kamu juga perlu mendengarkan dengan sepenuh hati. Terlalu sering, kita mendengarkan dengan tujuan merespons, bukan dengan tujuan memahami. Saat lawan bicaramu berbicara, tahan dorongan untuk langsung memberikan pendapatmu. Biarkan mereka menyelesaikan cerita mereka, bahkan jika ada jeda atau keheningan. Kadang-kadang, keheningan itu memberi mereka ruang untuk menggali lebih dalam dan berbagi hal yang lebih bermakna. Selain mendengarkan, cara lain untuk menunjukkan ketertarikan yang tulus adalah dengan memvalidasi perasaan atau pencapaian mereka. Jika seseorang menceritakan sesuatu yang penting bagi mereka, berikan respons yang menunjukkan bahwa kamu mengerti dan menghargai apa yang mereka bagikan. Misalnya, jika seorang teman menceritakan proyek besar yang telah mereka selesaikan, kamu bisa berkata, "Wah, itu pasti butuh banyak usaha dan dedikasi. Aku benar-benar kagum dengan apa yang sudah kamu capai." Validasi semacam ini bukan sekadar pujian kosong, tetapi pengakuan atas apa yang mereka anggap berarti. Ketertarikan yang tulus juga melibatkan berbagi sedikit dari dirimu sendiri. Ketika seseorang membuka diri, membalas dengan pengalaman atau pandangan pribadimu dapat menciptakan koneksi yang lebih dalam. Misalnya, jika mereka berbicara tentang hobi baru yang mereka coba, kamu bisa berbagi pengalaman serupa
seperti bagaimana kamu merasa saat mencoba sesuatu yang baru. Ini menciptakan dialog yang seimbang, di mana keduanya merasa dihargai dan terhubung. Namun penting untuk diingat bahwa ketertarikan yang tulus tidak berarti kamu harus memaksakan dirimu untuk setuju atau berpura-pura memiliki minat yang sama. Kejujuran adalah inti dari ketertarikan yang tulus. Jika kamu tidak tahu banyak tentang topik yang mereka bicarakan, akui saja. Kamu bisa berkata, "Aku tidak terlalu familiar dengan itu, tapi aku penasaran. Bisakah kamu menceritakan lebih banyak?" Kejujuran semacam ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar ingin memahami, bukan hanya berpura-pura. Sebuah contoh nyata tentang betapa kuatnya ketertarikan yang tulus adalah ketika Abraham Lincoln, salah satu pemimpin paling dihormati dalam sejarah, menunjukkan rasa ingin tahu yang mendalam terhadap orang-orang di sekitarnya. Lincoln dikenal sering bertanya tentang kehidupan orang lain, mendengarkan dengan seksama, dan memberikan perhatian penuh pada cerita-cerita mereka. Ketertarikannya tidak hanya membuat orang merasa dihargai, tetapi juga membantunya memahami kebutuhan dan perasaan orang-orang yang dia pimpin. Marcus Aurelius, filsuf Stoik terkenal, juga pernah menulis bahwa memahami sifat dan perspektif orang lain adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Dengan kata lain, menunjukkan ketertarikan yang tulus adalah cara untuk memperkuat ikatan manusiawi yang mendasari semua hubungan kita. Namun, ada satu hal penting yang perlu diingat. Ketertarikan yang tulus tidak pernah boleh terasa dipaksakan. Orang dapat merasakan apakah perhatianmu nyata atau hanya dilakukan untuk tujuan tertentu. Jika perhatianmu terasa dangkal atau hanya untuk mendapatkan sesuatu dari mereka, hubungan yang kamu bangun tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, pastikan bahwa perhatianmu benar-benar berasal dari rasa ingin tahu yang nyata dan keinginan untuk memahami mereka sebagai individu. Ketika kamu menunjukkan ketertarikan yang tulus, kamu tidak hanya membuat orang lain merasa dihargai, tetapi juga memperkaya hidupmu sendiri. Kamu akan belajar lebih banyak tentang orang lain, membuka diri terhadap perspektif baru, dan menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan bermakna. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan distraksi, kemampuan untuk hadir sepenuhnya dan peduli pada orang lain adalah hadiah yang tak ternilai. Jadi, lain kali kamu berbicara dengan seseorang, cobalah untuk benar-benar hadir. Ajukan pertanyaan yang bermakna, dengarkan dengan penuh perhatian, dan validasi apa yang mereka bagikan. Kamu akan terkejut dengan betapa cepatnya koneksi yang mendalam bisa terbentuk hanya dengan menunjukkan ketertarikan yang tulus. 5. Mindset yang tepat untuk menjadi disukai. Kunci utama untuk menjadi seseorang yang disukai bukanlah tentang apa yang kamu lakukan, tetapi tentang bagaimana cara kamu memandang dirimu sendiri dan orang lain. Seringkali, kita menganggap bahwa untuk membuat orang lain menyukai kita, kita harus tampil sempurna, menjadi orang yang selalu ceria, pintar, dan penuh pesona. Namun kenyataannya, semakin kita berusaha terlalu keras untuk disukai, semakin tidak autentik kita terlihat. Justru, seperti paradoks yang mengejutkan, rahasia untuk menjadi disukai terletak pada melepaskan kebutuhan untuk disukai. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seseorang, tetapi di kepalamu terus muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah mereka menyukaiku? Atau, apakah aku mengatakan hal yang salah? Pikiran seperti ini memusatkan perhatianmu pada dirimu sendiri, alih-alih kepada lawan bicaramu. Ketika kita terlalu sibuk memikirkan diri sendiri, kita tanpa sadar menciptakan jarak dalam hubungan. Sebaliknya, jika kita mengubah fokus dari bagaimana caranya agar aku disukai, menjadi bagaimana caranya aku bisa hadir secara tulus, interaksi yang kita bangun akan terasa jauh lebih alami dan bermakna. Rasa takut akan penolakan adalah salah satu penghalang terbesar dalam membangun hubungan. Rasa takut ini sering muncul dalam bentuk keraguan terhadap diri sendiri, seperti merasa tidak cukup menarik, pintar, atau berharga. Tetapi, apa yang sering kita lupakan adalah bahwa orang lain tidak mencari kesempurnaan. Mereka mencari koneksi. Mereka tidak peduli apakah kamu mengatakan hal yang paling pintar atau melakukan hal yang paling mengesankan. Yang mereka pedulikan adalah apakah mereka merasa nyaman dan dihargai saat bersamamu. Salah satu langkah pertama untuk mengubah mindset ini adalah dengan meningkatkan kesadaran diri.
Perhatikan bagaimana rasa tidak amanmu muncul dalam percakapan. Apakah kamu sering berbicara terlalu banyak karena ingin membuktikan sesuatu? Atau mungkin kamu terlalu diam karena takut mengatakan hal yang salah? Dengan menyadari pola-pola ini, kamu bisa mulai mengubah cara berpikirmu. Ingatlah bahwa menjadi disukai tidak berarti kamu harus sempurna. Itu berarti kamu cukup berani untuk menjadi dirimu sendiri. Selanjutnya, belajarlah untuk menerima dirimu apa adanya. Ketika kamu merasa nyaman dengan siapa dirimu, kamu tidak perlu lagi berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Penerimaan diri bukan berarti kamu berhenti berkembang, tetapi kamu memahami bahwa kamu tidak perlu menyembunyikan ketidaksempurnaanmu untuk dianggap berharga. Marcus Aurelius, filsuf Stoik terkenal, pernah menulis, "Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian eksternal. Sadarilah hal ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Dalam konteks hubungan, ini berarti bahwa kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain akan menilaimu, tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu menampilkan dirimu kepada mereka. Bagian penting dari penerimaan diri adalah keberanian untuk menjadi rentan. Banyak orang mengira bahwa untuk disukai, mereka harus selalu terlihat kuat, percaya diri, dan tanpa celah. Padahal, kerentanan adalah salah satu kualitas paling menawan yang bisa dimiliki seseorang. Ketika kamu tidak takut untuk mengakui kesalahanmu, tertawa atas kekonyolanmu, atau berbagi cerita yang menggambarkan perjuanganmu, orang lain akan merasa terhubung denganmu. Mereka akan melihatmu sebagai manusia sejati, bukan sebagai sosok yang berusaha keras untuk terlihat sempurna. Aku teringat sebuah pengalaman di mana aku bertemu seseorang di sebuah acara networking. Orang ini bukanlah yang paling karismatik di ruangan itu, tetapi dia memiliki kehadiran yang begitu autentik. Dia tidak berbicara banyak tentang dirinya sendiri, tetapi lebih banyak mendengarkan dan bertanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Ketika dia berbicara, dia melakukannya dengan rendah hati dan terbuka, bahkan mengakui bahwa dia merasa gugup berada di acara tersebut. Kerentanannya ini membuatku merasa nyaman dan terhubung dengannya. Bukan karena dia mencoba untuk disukai, tetapi karena dia hadir sebagai dirinya sendiri. Mindset yang tepat juga melibatkan kemampuan untuk melepaskan kebutuhan akan validasi dari orang lain. Ketika kamu berhenti mencari persetujuan dari luar, kamu mulai menyadari bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Sebaliknya, itu berasal dari bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Epictetus, seorang filsuf Stoik lainnya, berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu meresponsnya." Jika seseorang tidak menyukaimu, itu tidak selalu mencerminkan siapa dirimu, melainkan bisa jadi karena perspektif, pengalaman, atau keadaan mereka sendiri. Ketika kamu mengubah fokus dari bagaimana caranya agar mereka menyukaiku, menjadi bagaimana caranya aku bisa menjadi diriku sendiri dan membangun koneksi yang tulus, interaksi akan terasa lebih ringan dan alami. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Sebaliknya, kamu hadir dengan kehangatan, rasa ingin tahu, dan kepercayaan diri yang berasal dari penerimaan dirimu sendiri. Pada akhirnya, menjadi disukai bukan tentang menguasai teknik tertentu atau mengikuti formula tertentu. Ini tentang menghadirkan dirimu secara utuh, tanpa pretensi, dan dengan niat yang tulus untuk terhubung dengan orang lain. Ketika kamu mengadopsi mindset ini, kamu tidak hanya akan menciptakan hubungan yang lebih baik, tetapi juga menemukan rasa damai dalam dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, itulah yang membuatmu benar-benar disukai. Pada akhirnya, menjadi disukai bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang keaslian. Orang tidak akan mengingat setiap kata yang kamu ucapkan atau setiap gerakan yang kamu lakukan, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana perasaan yang kamu tinggalkan dalam hati mereka. Dengan memberikan perhatian tulus, menyesuaikan diri secara alami melalui mirroring, menunjukkan ketertarikan yang jujur, dan mengadopsi mindset yang tepat, kamu dapat menciptakan hubungan yang tidak hanya bermakna tetapi juga tahan lama. Kunci dari semuanya adalah ketulusan, hadir apa adanya, tanpa pretensi,
dan dengan niat untuk benar-benar memahami orang lain. Ketika kamu berhenti berusaha keras untuk disukai dan mulai fokus pada cara membuat orang lain merasa dihargai, kamu akan menemukan bahwa hubungan yang mendalam tercipta secara alami. Jadi, mulai sekarang, berikan perhatianmu secara penuh, dengarkan lebih banyak, berbicaralah dengan kehangatan, dan hadir dengan keberanian untuk menjadi dirimu sendiri. Dalam dunia yang penuh distraksi dan kesibukan, tindakan kecil seperti ini memiliki kekuatan untuk menciptakan perbedaan besar dalam kehidupan orang-orang di sekitarmu. Jika artikel ini memberikan inspirasi atau wawasan baru untukmu, jangan ragu untuk membagikannya dengan orang lain. Mari bersama-sama menciptakan dunia yang lebih penuh koneksi, penghargaan, dan kehangatan. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah seberapa banyak orang menyukaimu, tetapi seberapa tulus kamu bisa mencintai dan memahami mereka.